Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 49-51. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 49. Selamat siang, Bu. Ini ada titipan parsel dari Pak Tirta. Seorang wanita cantik memperkenalkan diri sebagai sekretaris Pras, pagi-pagi sudah datang membawa sekeranjang parsel buah. Terima kasih Elara, kenapa tidak supir saja yang mengantar? Tentunya kamu sampai meninggalkan pekerjaanmu di kantor. Tidak apa-apa, Bu. Ini sesuai perintah Pak Tirta. Sahutnya tersenyum seraya meletakkan keranjang parsel itu di atas meja ruang tamu. Kalau begitu saya permisikan satu balik ke kantor. Elara pamit dengan mengangguk sopan padaku. Kemudian wanita dengan tubuh tinggi semampai itu memutar tubuhnya dan melangkah menuju halaman. Terima kasih Elara, aku mengantar sekretaris Pras itu hingga ke teras. Mobil dan supir kantor telah menunggunya di halaman. Namun tiba-tiba mataku tertuju pada seorang pria dengan wajah sedikit menyeramkan ingin masuk ke dalam. Namun dua security yang menjaga gerbang menahannya. Salah satu security akhirnya menghampiriku. Bu, pria itu mau ketemu Ibu. Namanya Pak Agung. Agung, jantungku tiba-tiba berdetak cepat. Bukankah Mas Agung ada di penjara? Apa dia sudah bebas? Lalu untuk apa dia ke sini? Astaga, tidak, dia tidak boleh bertemu Giska. Untung saja putriku itu sudah berangkat ke sekolah sejak pagi tadi. Maaf Bu Sera, apa Ibu baik-baik saja? Wajah Ibu tampak pucat. Aku tersentak dari lamunan. Ternyata Elara belum masuk ke dalam mobil. Wanita itu justru kembali menghampiriku. Elara, tolong hubungi Tirta. Katakan padanya, ada pria bernama Agung datang menemuiku, bisikku pada wanita cantik berpakaian formal itu. Baik, Bu. Elara segera meraih ponselnya, lalu mengetik pesan pada Tirta. Aku kembali melirik pria di dekat gerbang itu. Mas Agung tampak kurus, rambutnya lebih panjang. Kumis dan jenggotnya lebih tebal dan berantakan. Pantas saja aku hampir tidak mengenalinya. Saya sudah menghubungi Pak Tirta, Bu. Beliau meminta saya untuk menemani Ibu dulu di sini, ujar Elara kemudian, setelah membaca balasan dari Tirta. Syukurlah, ucapku lega. Bagaimana, Bu? Apa tamunya sudah boleh masuk? Tanya security yang masih menunggu jawabanku. Aku mengangguk. Suruh tamunya ke teras ini saja Pak. Perintahku pada security. Tak lama kemudian, mantan suamiku itu melangkah menghampiriku yang sedang duduk di teras bersama Elara. Masih ada dua kursi lagi yang kosong di teras ini. Sera, Agung menyapaku. Pria itu menyeringai. Sungguh sangat berbeda dengan Mas Agung setahun yang lalu. Ya, kamu sudah bebas, Mas. Tahu dari siapa aku tinggal di sini? Aku bertanya sedikit ketus. Apa aku tidak diperbolehkan duduk? Agung duduk di kursi tak jauh dari aku dan Elara. Sera, aku tadi ke rumah lama. Ternyata rumah itu kosong. Setelah bertanya pada beberapa tetangga, aku mendapatkan alamat rumahmu ini. Lalu untuk apa kamu mencariku? Tanyaku ketus. Rasanya masih jelas terekam pengkhianatannya dulu padaku. Sera, apa kamu lupa kalau kamu pergi membawa anak gadisku? Giska itu anakku. Aku berhak mendampingi dia sampai dewasa nanti. Aku tersentak mendengar ucapannya. Apa maksudmu, Mas? Tubuhku menegang. Ternyata dugaanku benar. Pria ini kembali menjadikan Giska sebagai alasan. Kamu ini bodoh apa gimana sih, Sera? Giska itu anakku. Jadi aku harus tinggal bersama dia. Dasar laki-laki gila. Bisanya dia mengatakan aku bodoh. Memangnya kamu bisa kasih Giska makan apa? Memangnya kamu kerja, Mas? Cecarku kesal. Pria itu diam. Sera, izinkan aku tinggal di sini. Mungkin kamu bisa kasih aku pekerjaan. Sontak aku menggeleng. Maaf aku tidak bisa. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari kehidupanku, Mas. Ujarku dengan penuh penekanan. Jadi kamu mau memisahkan aku dengan Giska. Hingga dewasa pun nanti anak itu pasti akan membutuhkanku. Agung mulai berkilah. Tidak, Giska tidak butuh ayah seperti kamu Mas. Karno pernah hampir membunuhnya. Aku sudah tidak percaya padamu. Dadaku kembali terasa sesak mengingat kejadian setahun yang lalu. Wajar Agung kini memelas. Cepat sekali perubahan raut wajahnya.
Sepertinya ia ingin menipuku lagi. Sera, aku mohon, mari kita rawat Giska sama-sama. Aku janji akan berubah. Dia terus memohon. Silakan pergi, Mas, tegasku. Ia menggeleng, dan mencoba mendekatiku. Stop, jangan coba-coba dekati calon istriku. Agung sontak reneng hentikan langkahnya. Aku menoleh pada seseorang yang baru saja masuk melalui gerbang. Bab 50. Pras. Sontak aku berdiri. Aku merasa lega melihat Pras tiba sudah muncul di dekat gerbang dan melangkah menghampiriku. Tapi, dia bilang apa tadi? Calon istri, kamu nggak apa-apa, sayang. Pras tiba sudah ada di depanku. Kedua tangannya membingkai wajahku. Sungguh aku terkejut dan tidak siap dengan sikapnya ini. Mungkin saja Pras hanya pura-pura di depan Agung. Agar mantan suamiku itu mengira aku dan Pras ada hubungan spesial. Pras ada aja. Namun sikapnya ini sukses membuatku berdebar-debar. Ya, Pras, aku nggak apa-apa. Agung memang tampak tak suka. Pria itu membuang muka dengan wajah kesal. Sera, mana Giska? Dia anakku, aku berhak bertemu dengannya, keluhnya tanpa noleh padaku. Kamu mau apa sama Giska? Mau culik dia lagi? Pras berkacak pinggang berdiri tak jauh dari Agung. Tubuh Pras yang menjulang tinggi dengan postur tegap dan kekar, membuat Agung tampak lebih kecil dan pendek. Kamu nggak usah fitnah dan jangan ikut campur. Ini urusanku dengan keluargaku. Agung mulai emosi. Tatapannya berkilat-kilat memandang Pras. Pras tertawa miring. Oke, kita lihat saja nanti. Apa Giska masih mau menganggapmu sebagai ayahnya? Ujar Pras. Kemudian pria tampan itu kembali mendekatiku. Sementara wajah Agung nampak merah padam menahan emosi. Namun ia tak mungkin berani melawan Pras. Elara, kamu kembali saja ke kantor. Pinta Pras yang melihat Elara masih duduk di salah satu kursi teras. Loh, Bapak tidak kembali ke kantor? Tanya Elara. Sepertinya wajahnya sedikit kecewa. Pras menggeleng. Semua pekerjaan sudah aku serahkan pada asisten pribadiku. Maaf, Bapak tidak bawa renobil. Nanti bagaimana kalau, sudah, kamu kerjakan saja tugasmu. Tidak perlu memikirkan aku. Tegas Pras membuat Elara seketika bungkam. Baik, Pak, saya permisi. Elara pamit. Sepertinya ada raut kecewa dari wajahnya. Apa mungkin Elara menyukai Pras? Prasetya memang sangat tampan. Pria mantan artis itu sejak dulu memang banyak disukai para wanita. Wajah tampan, kehidupan mapan. Wanita mana yang tidak akan tergila-gila padanya? Agung masih duduk di kursi teras. Mantan suamiku itu sesekali menyisir pandangannya ke sekitar halaman rumah. Sungguh membuatku curiga dan tidak tenang. Pras menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam. Giska mana? Tanya Pras sambil celingukan mencari sesuatu. Giska masih sekolah. Pulangnya sore. Aku nggak mau kalau sampai Agung bertemu dengan Giska, bisikku cemas. Biarkan mereka bertemu. Yang penting masih dalam pengawasan kita. Sanggah Pras. Tapi aku takut, Pras. Suaraku mulai bergetar. Agung bisa saja berbuat sesuatu yang membahayakan Giska nanti. Jangan takut, ada aku. Itu yang membuat para wanita berdebar. Termasuk aku tentunya. Aku menjadi sedikit lebih tenang. Setidaknya, jika ada Pras, Agung tidak akan mungkin bisa macam-macam. Kamu masuklah. Biar aku yang menemui Agung. Aku mengangguk sebelum Pras kembali ke teras menemui Agung. Terdengar tangisan pangeran dari dalam kamar. Aku bergegas menghampiri. Sepertinya putraku itu haus hendak minum ASI. Aku meraihnya dari dalam box bayi dan langsung menyusuinya. Sudah hampir setengah jam, pangeran masih terus mengisap ASI dengan mata terpejam. Pras sepertinya masih di depan. Kenapa Agung masih belum pergi? Apa dia mau menunggu Giska? Apa dia hendak merebut Giska dariku? Arif, andai saja kamu masih ada, tentu kamu akan terus menjaga kami. Kini aku hanya bertiga dengan kedua anakku yang masih kecil-kecil. Aku harus bisa, aku harus kuat. Aku tidak mungkin merepotkan Prasetya terus-terusan. Tentunya suatu hari dia juga akan menikah dan punya keluarga sendiri. Aku tak mungkin bergantung terus padanya. Sera, mendengar suara Pras aku buru-buru menutup tirai yang membatasi tempat aku menyusui ini. Bentar, Pras, aku sedang menyusui pangeran. Terdengar langkah kaki Pras menjauh. Setelah kenyang, pangeran pun tertidur. Aku memasang kembali kancing atas dresku, kemudian meletakkan pangeran di box bayinya. Pras, gimana?
Aku menghampiri Pras yang sedang duduk di sofa. Sepertinya Agung sudah pergi. Duduklah. Wajah Pras terlihat serius. Jantungku kembali berdebar karena cemas. Agung sudah pergi. Suatu saat dia pasti akan kembali lagi ke sini. Jika nggak ada aku, jangan disuruh masuk. Aku khawatir dia akan berbuat seperti dulu lagi. Aku menghela napas panjang. Iya, Pras. Sebentar lagi supirku datang menjemput. Aku ada meeting di hotel dekat sini. Aku tinggal nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dong. Maaf ya, aku sudah merepotkan kamu terus. Sesalku, jangan pernah berpikir aku repot, Sera. Aku melakukan ini semua karena aku telah janji pada Arif. Jadi, jangan pernah merasa bersalah, oke? Aku mengangguk samar, walau sebenarnya masih ada yang mengganjal di hatiku. Semua ini ia lakukan ternyata karena janjinya pada Arif. Bukan karena, astaga, apa yang aku pikirkan? Oh ya, Pras, jadi tadi kamu kesini naik apa? Ojek motor. Aku panik setelah baca pesan dari Elara. Jika naik mobil sudah pasti macet. Pras tertawa-tawa. Sepertinya baru kali ini pria itu naik ojek. Terima kasih, Pras, ucapku ketika melihat sebuah mobil yang menjemputnya sudah datang, baik-baik di rumah. Jaga kesehatan, makan yang banyak biar jagoanku tidak kekurangan ASI. Pras mengusap lembut puncak kepalaku yang tertutup hijab, sebelum masuk ke dalam mobilnya. Seketika debaran tak biasa itu hadir kembali, aku mendesah gelisah. Tolong Pras, jangan terus bersikap manis seperti ini. Aku pasti akan sulit melupakanmu kelak. Bab 51, Selamat datang kembali Bu Serani. Selamat pagi Bu Serani, aku mengangguk seraya tersenyum. Hampir seluruh karyawan menyapaku. Mulai hari ini aku terjun kembali ke perusahaanku PT Gunawan Corp. Sementara bisnis dan perusahaan Arif aku percayakan pada Prasetya. Usia pangeran sudah masuk 2 bulan. Stok ASI sudah aku siapkan di lemari pendingin untuk persiapan selama aku tidak di rumah. Seperti pesan Pras, jagoannya jangan sampai kekurangan ASI. Pria itu rutin mengunjungi kami. Dalam seminggu, Pras bisa sampai 3 kali datang. Apalagi hari Sabtu dan Minggu pria itu bisa betah seharian bermain dengan Giska dan pangeran. Pagi Bu Sera, mari saya antar ke ruangan Elbu yang baru Keanu menghampiriku. Saat aku baru tiba di lantai dasar kantor, aku mengangguk, lalu berjalan bersisian dengan Keanu. Pria muda dengan tubuh tinggi di atas rata-rata itu telah mendampingi Arif selama bertahun-tahun. Asisten pribadi Arif itu sangat bisa diandalkan. Sejak Arif sakit dan aku hamil hingga hari ini, Keanu yang mengelola perusahaan, dan tentunya di bawah pengawasanku. Silakan masuk, Bu Sera. Keanu membukakan pintu untukku. Terima kasih. Ruangan ini sudah lama tidak aku gunakan. Dulu, Dido yang sering menemani aku di ruangan ini. Aku tak pernah menyangka sahabat yang sangat aku percaya malah menusukku dari belakang. Berkas-berkas yang ibu minta sudah ada di meja. Jika ada yang ibu perlukan lagi, bisa hubungi saya. Baik, Kay. Makasih. Aku minta pagi ini kita briefing dengan semua kepala divisi. Pintaku seraya menjatuhkan bobotku di kursi direktur yang berada di ruangan ini. Akan saya persiapkan, Bu Sera. Keanu melangkah keluar dari ruanganku. Mulai hari ini, aku harus bisa berdiri sendiri dengan merangkul kedua anakku. Aku tidak akan mungkin seterusnya bergantung pada Pras walau sejujurnya aku dan anak-anak mulai merasa nyaman bersamanya. Namun justru ini yang aku khawatirkan. Aku dan anak-anak akan kecewa jika suatu saat nanti Pras harus pergi. Bukankah suatu saat nanti ia juga akan menikah dan memiliki keluarga? Mungkin mulai sekarang kami harus membiasakan diri tanpa ada Pras di antara kami. Pangeran semakin besar. Jika nanti anak itu terlanjur lengket dengan Pras, tentu akan repotkan nantinya. Halo, Kay, semua berkas sudah aku tanda tangani. Tolong diambil di mejaku. Baik, Bu. Sahut Keanu terdengar dari pesawat telepon tak lama kemudian pria bermata agak sipit itu masuk ke ruanganku. Meraih setumpuk berkas di meja, sudah waktunya makan siang. Bu Sera mau makan apa? Tanya Keanu. Sera biar makan siang bersama. Ku saja. Sontak kami menoleh ke arah pintu. Ternyata Prasetya sudah berdiri di sana dengan senyumnya yang bisa memporak-porandakan perasaan setiap wanita yang melihatnya. Hai, Pras, masuk. Ajakku seraya berdiri. Langsung jalan aja yuk. Aku mau ajak kamu makan di luar. Mau? Ya. Ajakku lagi dengan setengah memaksa. Kalau sudah begini, mana mungkin bisa Pras dibantah.
Lagi pula Pras jauh dari kantornya untuk mengajakku makan siang. Aku meraih tas cangklongku, lalu menghampirinya. Kami berjalan bersisian. Pras sejak tadi ternyata beberapa kali memperhatikan penampilanku. Liatin apa, sih? Aku aneh? Iya, tanyaku setelah kami berada di dalam mobilnya. Lagi ia tersenyum. Kamu makin cantik dan seksi, bisiknya sambil mendekatkan wajahnya padaku. Apaan sih, ngaco aja. Aku ini udah emak-emak 2 anak loh, Pras. Bukan seksi tapi tambah gendut. Kami terkekeh. Wah asik dong, berarti sudah pengalaman. Pengalaman apa sih? Aku melotot melihat Pras yang melirikku dengan tatapan menggoda. Aku serius, kamu cantik. Walau sudah punya 2 anak, kecantikanmu tidak kalah dari seorang gadis. Justru, buah itu lebih nikmat jika sudah matang dan siap. Wajah Pras kini lebih serius. Terima kasih. Aku tersenyum dan berusaha tenang. Berpura-pura biasa saja, padahal susah payah menguasai diri dari debaran dan jantung yang berdegup cepat. Semoga saja Pras tidak menyadari wajahku yang menghangat dan mungkin saja sudah berubah warna apalagi melihatmu dengan pakaian formal ini lagi. Kamu tampak lebih elegan dan mempesona, tahu nggak? Astaga Pras, kenapa dia masih terus muji-muji aku? Ini sangat tidak baik untuk kesehatan jantungku. Apa dia nggak tahu kalau aliran darahku sekarang jadi bertambah cepat akibat jantung yang memompanya lebih kuat? Bersambung.